Dulu, ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, karena pada saat itu Republik Indonesia berada di tengah kebuntuan konstitusional dan ancaman disintegrasi. Pada saat itu konstituante dianggap gagal merumuskan undang-undang baru. Partai-partai politik saling mengunci, ekonomi terpuruk, dan keamanan terguncang oleh pemberontakan daerah. Dekret tersebut memulihkan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini kita tahu utang negara membengkak, ketergantungan pada investasi asing, dan polarisasi politik yang melebar. Dan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, institusi pemerintahan. Saat ini, banyaknya kerusakan sistemik pada mentalitas dan moral aparatur negara. Politik transaksional yang sudah mengakar dan telah mengikis integritas birokrasi dan lembaga negara. Dan yang lebih mengenaskan, korupsi tetap menjadi penyakit kronis di negeri ini. Dan Pancasila hanya sekedar slogan, bukan dalam kebijakan nyata. Saat ini kita dipertontonkan dengan jelas apa yang terjadi di negeri ini. Krisis moral aparatur negara, krisis moral aparatur pemerintahan, krisis tata kelola, dan krisis ideologis. Dan dampaknya saat ini sangat terasa, seperti krisis legitimasi. Masyarakat yang tidak lagi percaya kepada pemerintah dan legitimasi negara diragukan, yang akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial. Korupsi merajalela, gila-gilaan. Mau sampai kapan negara ini seperti ini? Dirusak oleh para pengkhianat bangsa, seperti para koruptor yang tidak tahu malu, yang tidak tahu kasihan, yang tidak peduli terhadap negaranya, terhadap bangsanya, dan terhadap rakyatnya. Mereka berlomba-lomba memperkaya diri tanpa mempedulikan penderitaan rakyat. Sangat miris sekali. Mau sampai kapan Pak Presiden Prabowo? Saat ini banyak sekali terjadi konflik-konflik di negara ini karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak relevan, yang tidak fair dan tidak adil untuk rakyat. Yang sehingga rakyat kecewa, rakyat marah, sehingga rakyat bergejolak dan terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Jika diukur dengan kriteria tersebut, situasi Republik Indonesia saat ini, yang pertama, berupa degradasi moral aparat, melemahnya ideologi Pancasila, dan kerentanan ekonomi yang diakibatkan utang negara yang membengkak, serta ketergantungan negara ini pada pihak asing, bisa dilihat dari stagnasi reformasi birokrasi dan lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi. Potensi dari tujuan dekret presiden adalah untuk memulihkan integritas dan orientasi negara. Dekret presiden 2025, jika diambil, mungkin sangat tepat diarahkan pada agenda strategis seperti pembersihan kabinet yang dianggap bermasalah, lalu restrukturisasi, penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu, dan penegasan kembali Pancasila sebagai pedoman mutlak dalam kebijakan publik. Apakah mungkin Bapak Presiden Prabowo Subianto akan mengambil langkah untuk mengeluarkan dekret presiden? Wallahu a'lam bishawab.